Ini rel baru, rel Stradic 2020. Rotornya masih bahan grafit tapi keras kok. Masih main sedikit tapi keras. Oke, ini sistem giginya sama seperti Biomaster 6000, sama kayak Zaragoza Speros 6000, masih model engkol. Aluminium tapi di plating lagi, di warna hitam gini nih. Halo teman-teman, salam strike. Ketemu lagi sama saya Edi Chan dari Mitra Bengkel Pancing. Hari ini kita mau bahas nih, ini rel baru, rel Stradic 2020. Jadi ini Stradic terbaru. Ini yang size SW6000 SG, berarti SW untuk saltwater, SG berarti extra jet, berarti rasionya tinggi sekali. Oke. Kita lihat dulu di boxnya, keterangannya. Ini rasionya 6.21, berarti dia rasionya 1 kali crank, 6 kali 2 berputar rotornya. Kekuatan dragnya 12 kilo atau 26 lip. Nah, ini beratnya 440 gram berat relnya. Ini bearingnya 6+1, berarti bearingnya ada 6 tambah 1, satunya manual bearing. Dan ini sekali crank 112 cm. Oke, ini cocok untuk P3, isinya 300 meter. Jadi gitu sih. Sekarang kita buka, kita cek dalamnya. Ya teman-teman, ini SG pasti untuk bermain casting atau popping. Berarti kalau P3 berarti untuk pet popping. Dalamnya hanya ada plastik, rel, ini udah diisi line nih. Ini masih baru rel ini teman-teman, masih baru banget. Dalamnya ada apa lagi? Ada skema chart. Ini ada Shimano, kitab-kitab. Ini ada lens spacer spool. Untuk size 5000, 6000. Oke, didalamin aja. Sekarang kita buka. Ya teman-teman, pertama-tama kita cek dulu bobotnya. Di box tertulis 440 gram. Ya teman-teman, perhatian nyata 467 gram, lebih berat 27 gram dari keterangan di box. Di boxnya 440 gram, aslinya 467, berarti lebih berat 27 gram. Oke, ini kan mungkin karena ada line dan ada udah diisi dengan ini juga nih, band sini beberapa line spool pengikat ini, jadi agak berat sedikit. Ya teman-teman, rel ini rel punya customer, dan ini customer minta di upgrade semaksimal mungkin. Jadi kita akan bongkar semua sambil kita review dalam seperti apa dan teknologi seperti apa. Habis itu saya akan coba upgrade semaksimal mungkin. Misalnya sampai semana, apakah carbon tag, apakah gas sama bearing. Kalau knop menurut saya nggak perlu, knopnya udah cukup bagus. Oke, tapi knopnya puternya agak berat ini. Jadi saya coba perbaikin biar puternya enteng. Oke, sekarang kita bongkar. Ya teman-teman, karena ini rel punya customer, dia udah diisi line sama diisi dengan leader. Oke, kita buka. Teman-teman bisa lihat di sini nih. Ini leader kaku banget, dan yang pasti ini adalah fluorokarbon. Sudah pasti fluoro, bukan shock leader karena kaku sekali. Tapi ini rasionya SG, sebenarnya nggak cocok. Oke, kalau buat rasio SG untuk main casting dan popping harus menggunakan shock leader, bukannya fluorokarbon leader. Kenapa? Saya udah pernah jelasin apa perbedaan shock leader dan fluorokarbon leader. Nanti linknya saya kasih di atas. Oke, nanti penjelasan lebih lanjut ke sana. Sekarang karena kita mau ngetes, jadi kita pakai selotip kertas saja untuk nggak pakai wishband, jangan ketahuan kalau ada parum ada apa. Saya pakai selotip kertas saja. Oke, ini handle kita buka. Sekarang kita buka semua satu persatu. Kita cek semua satu-satu. Ini bagian knopnya, teman-teman lihat, ini udah ada seal karetnya nih, seal anti air. Ada seal karetnya. Oke, ada seal karetnya. Sekarang kita buka bagian spool. Spoolnya ada carbon tag atau belum? Bentuknya baru nih. Carbon tag kita buka. Sama nih seperti Stradic size 3000, 5000 yang FK dan FL. Carbon tagnya udah nggak ada lagi. Bagian bawahnya lihat, ini bagian clicker, gear clickernya. Ini masih menggunakan bahan plastik. Ini seperti sama Biomaster dan Zaragoza. Speros juga sama. Oke, sekarang kita buka. Di sini kalau begini pasti dia ada seal rotor nut. Kalau cover begini. Ini bodinya masih berbahan grafit nih rotornya. Dari mana? Dari bautnya. Bautnya berat kasar. Teman-teman lihat ada seal rotor nut. Oke, reel sekarang condongnya banyak seal supaya airnya masuk. Teknologi sekarang berwarna jam-jam mukanya.
Kita cek bagian sini. Saya bisa lihat sih bagian sini aja sih. Ini seal bushing plastik. Teman-teman lihat di sini ada seal bushing plastik, sini ada o-ring lagi nih. Ada o-ring, ada seal karet lagi. Berarti ini double tahan airnya. Oke, cukup bagus bagian rotor-nutnya. Di bagian rotor juga ada seal o-ring juga nih. Nah, ada o-ring lagi nih. Melihat ada o-ring lagi. Berarti dari rotor nut sampai dari rotor nut atasnya covernya sampai bawah dia full dengan seal, water seal. Di bagian bawah bushing. Kita buka penutup conway bearingnya. Teman-teman lihat di sini ada seal o-ring lagi. Seal o-ring. Ini benar-benar ada seal karet lagi. Benar water seal banget. Sekarang kita buka bodi. Ini ada seal karet juga nih, seal anti air juga nih, supaya nggak masuk dari sela-sela rotor ini. Biar air nggak masuk, ada seal karet ini. Dari nggak masuk dari sela-sela antara rotor dengan bodi. Kita keluarin. Cuman perhatiin seal air nih, seal o-ring nih. Ada seal juga di bagian bawah. Rotornya masih bahan grafit tapi keras kok. Masih main sedikit tapi keras. Bahannya masih grafit atau plastik sejenisnya. Tapi ini sudah cukup keras. Ya teman-teman, sekarang kita buka bodinya. Ini bodinya ada 1, 2, 3, 4, 5 baut. Yang atas hitam sendiri, kita perhatikan. Saya pakai obeng agak kecil. Kita buka 5 baut. Saya pakai hitam dulu di atas nih. Nah, bodinya sudah metal ini. Karena datanya halus. Oke, kita cabut semua bautnya. Nah, teman-teman lihat udah ada seal air di bodi, udah ada nih warna merah. Oke, ini sistem giginya sama seperti Biomaster 6000, sama kayak Zaragoza Speros 6000, masih model engkol. Kalau yang size 4000-nya kan tadi kan modelnya worm shaft tuh. Model worm shaft. Kalau ini modelnya model apa? Seperti gigi otomotif. Masih gear, ada ringnya. Cabut union gear. Kita keluarin bagian main shaftnya. Gear. Bushing. Oke, bearing kita ngebuka di bagian tengahnya. Ini ada bearing tapi ada rumah bushingnya juga, berarti sudah bearing. Teman-teman terlihat di sini bagian sini ada merah-merah. Dia di bearing kiri kanannya udah ada water seal juga supaya melindungi air tidak masuk ke bagian dalam mesin atau ke bagian bearing. Dalam-dalamnya udah ada anti ini juga seal air di kiri kanan. Ada sealnya merah-merah. Oke, sekarang kita buka line holder. Teman-teman, kita buka ini handle sekalian, kita bongkar habis ini sekalian biar nggak nanggung. Nggak ada satu doang, masih pakai bushing. Handle dan satu ring. Oke teman-teman, ini udah bongkar semua. Sekarang kita satu-satu kita terangkan atau saya akan jelaskan satu-satu semuanya bagiannya. Ya teman-teman, ini Stadik 6000-nya kita udah bongkar semua dan kita cek semua di sini, komponen kita semua udah buka semua dari bagian knop drag tadi kan udah ada seal. Oke, ini kampasnya sudah carbon tag, tapi size-nya ini sama seperti Stadik nih. Kalau mau di-upgrade bisa. Dan ini dimensinya kita besarin nih. Jadi ini ada bagian karena lubangnya kan kecil nih. Dan ini kampas dragnya hanya sisanya. Ini ada bagian sisa nih dan kita ini bisa buat carbon tag.
diameter dalamnya kita bikin sesuai dengan lubang aslinya aja. Jadi lubang ini besar, aslinya kecil, kita bisa maksimalin kekuatan dragnya, bisa upgrade dengan membuat carbon tack lagi tapi diameter dalamnya kecil. Oke, jadi bidang geseknya lebih banyak. Ini masih bisa di-upgrade, tapi ini aslinya sudah carbon tack. Kita bisa upgrade lagi dengan membuat lagi dimensi diameter dalamnya kita kecilin. Kita bisa upgrade di bagian carbon tacknya. Untuk di line roller, teman-teman lihat di sini bagus nih. Dia udah ada 2 seal karet nih di bagian ininya, di bagian line rollernya. Ini seperti apa ya? As, tapi dia asnya ada seal airnya ini nih. Jadi mencegah air masuk ke dalam bearingnya. Dia ada bearingnya 1. Bearingnya size 483 di line rollernya. Ini rel cukup bagus. Untuk seal anti airnya nih sangat bagus sekali menurut saya, karena banyak sekali water sealnya, oil sealnya di semua bagian ada. Oke, kalau di bagian gear ini mirip-mirip ya, seperti Hagane pada umumnya nih, warnanya hitam. Lihatnya lebih keras, lebih kuat. Untuk pinion gear masih sama, bahannya brass. Kalau ini bahannya aluminium kayaknya sih, aluminium tapi di plating lagi, di warna hitam gini nih, karena ringan. OSC gearnya dan OSC slidernya masih menggunakan sistem lokomotif, dan ini bahannya masih zinc. Kalau bearingnya masih model lama tapi diperbarui dengan seal karetnya nih, berubah jadi warna merah semua nih, seal o-ringnya ini. Bodinya bahannya sudah metal, bagian utamanya, bodi asinya. Kalau cover ini masih berbahan grafit atau plastik, belum metal nih. Jadi sama seperti Twin Power, bagian bodi asinya, bagian utamanya dia sudah metal, covernya belum. Sekarang kita ke bagian knop. Bagian knopnya ada 2 bearing, yang bagian depan dan bagian belakang. Ini bagian belakang masih menggunakan bushing, bisa kita ganti dengan ukuran 593, yang depannya 410-4. Depannya sudah bearing, belakang aja sih yang bisa kita ganti. Oke. Ya teman-teman, kayaknya udah segitu semua. Kita udah jelasin semua. Ini rel seal anti air banyak sekali, lapisannya banyak sekali, cukup bagus. Tapi untuk bagian sistem gearnya masih sama ya, seperti Speros, seperti Biomaster, seperti Zaragoza. Oke. Sekarang kita tanyakan customer dulu, mau bisa di-upgrade, karena dia punya customer mau di-upgrade. Kita akan kasih opsi untuk menambahkan kekuatan drag dengan mengganti kapas drag yang dimensi diameter dalamnya lebih kecil, dan bearing knop di bagian belakang. Bagian lainnya semua sudah full bearing, sudah bagus, jadi nggak bisa di-upgrade lagi. Ya teman-teman, tadi saya ada kontak yang punya rel, customer minta di-upgrade sebisa mungkin ya. Jadi tadi saya udah bilang bagian carbon tack kita bisa kecilin dimensi bagian dalamnya. Teman-teman lihat, ini yang ori, ya ini yang kita buat diameter dalam lebih kecil, jadi bidang gesek lebih besar, otomatis dragnya akan meningkat. Oke, ini ada 3 piece. Ukurannya diameter luarnya 21, diameter dalamnya 5 mili, tebalnya 1 mili. Pakainya 3 piece. Dan di bagian knop belakang masih bushing ukuran 593, kita ganti bearing ABEK yang keramik 5x9x3. Oke, part ini aja 2 aja, yang 4 yang kita upgrade, sisanya sama, jadi kita pasang kembali. Ya teman-teman, sekarang kita rakit. Kita dari yang ini dulu, dari knop dulu. Ini knopnya awal masih bushing, kita udah ganti keramik ABEK. Sini ada 1 ring, bearing tembaga 1, bearing keramik 593. Kita masukin bearing sama bautnya. Ternyata kita pinjam, kita pasang. Sekarang kita pasang line roller, ada bearing dalamnya. Kita kasihkan oil sekalian. Oil di bagian belakang ada seal o-ring dengan bushingnya nih. Bagian depan juga sama. Melihat proteksinya, jadi air nggak masuk, dia bagus ini.
plastiknya, baru bagian luar. Sekarang di bagian spool kita pasang karbon tacknya. Ini saya kasih drag grease MBP. Dalamnya ada plat, ini karbon tack lagi. Ini ring yang ada bagian nomor 2, ringnya ada apa? Ada kupingnya kiri kanan. Oke, sudah terpasang. Ini yang orinya. Kita pinggirin dulu. Ya teman-teman, karena ini rel masih baru, kita nggak ganti grease-nya, kita nggak cuci, tapi kita tambah oli-oli aja untuk pelumasan. Ini bearing kita nggak buka karena ada hasil airnya. Oke, sekarang kita masukin, ini ada busing di sini. Kasih oil aja sedikit pelumasannya. Sedikit. Ya teman-teman, ini rumah bearingnya harus masuk dulu. Ada knocknya di bagian bawah. Udah masuk, baru kita bisa masuk bagian bearing. Baru kita masukin asnya pelan-pelan. Oke, udah masuk. Baru kita masukin bearing dari atas. Bagian asnya kita kasih oil. Bagian pinion gear. Oke, jangan lupa di bagian OSC slidernya ada pennya. Teman-teman nih, sudah pasang OSC gearnya. Oke, semua. Sekarang kita pasang covernya. Bodi AC cover. Jadi yang hitam di atas. Jangan lupa nih, yang hitam di atas bautnya, yang panjang. Nah, buat bodi kita udah pasang semua, kita coba cek putar, bisa harus berputar dengan ringan, dengan beban. Pasang ke belakang dulu. Oke, sekarang kita pasang bearing one way. Teman perhatikan di sini ada O-ring. Ada O-ring. Kita pusing bagian dalam, pusing bagian luar, pasang cover. Teman-teman lihat di bautnya juga ada si O-ring juga nih, di baut bagian one way bearing. Berarti ini konsistennya sangat banyak kesini untuk anti airnya. Ada cover, banyak seal karetnya. Oke, sudah terpasang. Sekarang masuk ke bagian rotor. Ya teman-teman, sekarang kita pasang rotor nutnya. Ini ada busing plastik. Busing plastik sini ada seal karet lagi, seal air lagi. Baru kita pasang covernya. Ini sampai pas. Sudah pas. 3 baut. Oke, sudah terpasang. Sekarang bagian clicker gearnya. Ini dalamnya, di bawah bagian bawahnya dia ada plat besi. Ini gear plastik. Atasnya baru ada ganjelan untuk spacer spool. Spool ada 2.
bagian spool, bagian bawah nggak ada bearing, hanya ada flicker aja. Oke. Ya teman-teman, ini starter kita udah kembali. Tadi teman-teman bisa lihat sendiri semua komponen dalamnya. Ini reel, seal anti airnya sangat banyak, sangat bagus nih, dari seal body, seal bearing kiri kanan, seal di one way, di rotor nut, semua banyak seal o-ringnya, seal anti airnya. Mestinya rel ini waterproof, seharusnya dilihat dari sealnya. Dan di line rollernya saya paling bagus di line rollernya. Kita lihat ada bagian seal airnya supaya nggak masuk ke bearing kiri kanan. Itu sangat bagus banget nih upgrade-nya. Tadi kita ada upgrade, kita ganti bushing di knop belakang yang 593 di sini. Dan carbon tank kita sudah upgrade, tadi dimensinya kita perkecil lubangnya, jadi dia dan geseknya lebih besar. Oke, sekarang kita kencengin, kita coba tes. Oh, ini draknya bisa drag mati kalau kita kencengin. Ini udah nggak bisa putar nih. Drak udah tinggi sekali naiknya. Tadi di knopnya agak berat, sekarang sudah enteng, teman-teman lihat putarnya. Kita pakai bearing keramik, abek. Jadi putarnya agak berat, sekarang udah enteng. Relnya juga oke, masih bagus. Ya teman-teman, ini rel saya cek di marketplace, ini harganya sekitar 4,5 sampai 4,7. Dengan harga segitu dekat-dekat dengan Twin Power. Oke, ini pilihan teman-teman. Kalau Twin Power menangnya di gearnya, di sistemnya, ini sistem Wolfsaf. Kalau ini sistemnya masih sistem lokomotif, sistem OSC slider, OSC gear. Tapi ini kelebihannya adalah water seal-nya aja. Oke, sama modelnya juga keren, elegan. Kalau spoolnya mirip-mirip, beda warna aja. Kalau motifnya mirip-mirip, kenapa mirip Twin Power juga. Untuk water seal-nya jauh lebih unggul ini dibandingkan Twin Power. Oke, tapi kan ini model baru, Twin Power masih model lama. Mungkin Twin Power model keluaran baru nanti udah sama seperti ini. Oke, teman-teman, sampai sini dulu video kali ini. Jangan lupa buat bertanya, silahkan komen. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih buat teman-teman yang nonton. Salam strike.